Itu mana Pak? La takdob. Tip. Badahu setelahnya, ini baru latihan baca dulu ya. Baca sama terjemahkan ini belum. Sekarang berarti kembali dulu ke Mas Ikhwan. Ya. Yang tadi dulu, kan baru persiapan dulu. Ngantuk dulu. Yang sudah lama dulu. Nanti kalau sudah baru yang barusan datang. Barusan datang kan persiapan dulu, buka dulu bukunya. Ya. Nah, bawahnya kotak itu. Bawa minal terjemahkan. Ini udah sering dibaca dan terjemahkan toh. Fawaid. Nah. Nah, cukup. Udah itu aja, satu aja. Nah, sekarang ganti Mas Irfan. Ya. Sedikit ya toh, terus terjemahkan ya. Biar semuanya kebagian. Ya Mas Irfan. Nah, itu bacanya apa? Al-ula atau al-awalu? Limadza? Kenapa? Kok jamak? Fawaid itu fawaidu binadhari ila adadihi semapa? Mahua atau mahia. Fawaid ditinjau dari jumlahnya. Jamak apa? Jamak taksir. Ma mufraduhu. Ma mufraduha. Apa mufradnya? Fawaid. Faidatun. Thayyib. Fawaidu jam'u min faidatun. Faidatin. Idzan al-ula maknahu al faidatul ula. Ya maksud itu apa tulisnya angka 1, antum baru bisa membedakan kapan dibaca al awalu, kapan dibaca al ula. Berarti 1 maksudnya apa? Al faidatul ula. Ya, baik. Istamir. Tarjim. Yang pertama, semangatnya para sahabat mereka dalam mencari apa yang bermanfaat. Syahidnya apa syahidnya? Dalam kurung itu namanya syahid ya, diambil dari lafadz hadis. Au sini. Apa artinya au sini? Asantum barakallahu fiik. Padahu Mas siapa? Pak Marti dulu. Ya enggak apa-apa. Pak Marti. Mas Tri, ya. Pak Marti dulu. Nah. Baca Pak, Iqra. Al-faidatu asaniyatu. Nah, kenapa kok asaniyatu Pak? Bukan asani, Pak? Karena dua. Emang kalau asani bukan 2. Al-faidatu asaniyatu. Mengikuti mana? Nah, namanya apa itu? Asaniyatu sebagai apa, Pak? Arabnya apa? Na'at. Nah, na'at. Na'at dari mana? Mana manutnya? Al-faidatu. Ya, antara na'at sama manut harus sesuai dalam berapa hal, Pak? Pak Mawardi? Lupa. Dibantu Mas Tri? Ya.
Masa lupa. Bawa muhtarat nah, usahanya aja bawa muhtarat. Bawa muhtarat enggak? Ya. Ada berapa? Ya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa. Ini belum ujian ini. Ada 4, Wan. Ayo, Naat Man'ud. Dibantu ya Mas Tri. Ya. Apa itu? Ya, jenis. Ah. 3. Takyin, Mbak. Kejelasan. Yang keempat terakhir apa? I'rabnya. Coba diulangi Mas Tri. Ayo. Satu apanya? Al-faidatu asaniyatu. Naat ini apa? Man'ud. Asaniyatu sama al-faidatu. Harus sesuai dengan apa? 4 perkara. Yang pertama apa? Jumlahnya. Di sini sama-sama apa? Jumlahnya? Jumlah kok muannas. Mufrad. Takyin. Kejelasannya. Sama-sama takyin. Ma'rifat. Yang ketiga yakni jenis. Itu nau. Sama-sama apa? Muannas. Yang keempat i'rabnya. Sama-sama apa di sini? Ada 4 hal. Ya Pak. Istamir Pak. Pak Mawarti. Al-faidatu saniyatu. Hah? Bukan Hasan Pak, itu bacanya Pak. Belum persiapan Pak? Belum. Husnu. Ya, terus. Ya. Husnu taklimun nabi. Husnu taklimi. Husnu taklimin nabi Sallallahu alaihi wasallam di jawabihi lis ini aisu isim fi'il atau huruf Pak? Fi'il. Ikut bahasan fa'ala. Bahasa ibu, bahasa ilah, lima ya fa'ala yufa'ilu. yunasibu, lima yunasibu alahu. Nah, Barakallahu. Sekarang dibantu Mas Tri terjemahnya. Apa? Husnu apa husnu? Husnu itu bagus, bagusnya. Taklim? Taklim apa taklim? Taklim. Mana taklim? Ayo taklim loh. Bukan, taklim pengetahuan. Allama yuallimu ta'liman. Allama yuallimu ta'liman. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Nah, berarti apa? Taklim. Masdarnya. Alama mengajarkan, taklim masdarnya. Artinya.
pengajaran. Bagusnya apa? Bagusnya pengajaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam. di dalam jawaban, dalam menjawab, memberikan jawaban atau menjawab jawaban lisaili apa? Lisaili kepada orang yang bertanya. pada orang yang bertanya. Haitsu dengan bukti apa? Khotaba sa'ila bima yunasibu halahu. Khotoba apa? Mengajak bicara, ya, asaila orang yang bertanya bima yunasibu halahu, dengan apa? Dengan apa-apa yang sesuai dengan apa? Keadaannya. Tip. Lanjut. Mas siapa namanya? Antum? Arif. Ya, Mas Arif. Dibaca. Wasoyan Nabiyyi. Kalau belum persiapan antum lama. Antum habis persiapan? Saya Abu Yasir belum persiapan. Mas Guntur belum persiapan. Antum Mas siapa Mas? Mas Muk? Muhammad Andriko. Udah persiapan belum? Kalau gitu saya yang baca. Ustaznya udah persiapan, masa antum belum persiapan? Ustaznya yang baca. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah muadzan masalahnya ya. Besok lagi lebih rajin dia berangkatnya ya. Masuk kelas sama ustadznya ya. Antum harusnya malu ya. Al hadisu as-sadis asar ya. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Qala la taqdab. Faradada miran. Qala la taqdab. Rawahul Bukhari. Hadis ke-16. Dari sahabat yang memiliki kunyah Abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau diberikan lakop ya atau kunyah ya, sebenarnya pasnya kunyah ya, Abu Hir atau Abu Hurairah ya. Bapaknya kucing ya, bukan berarti beliau punya anak kucing, bukan ya, karena beliau suka memelihara kucing. Anna rajulan bahwasanya ada seseorang lelaki qal berkata lin Nabi SAW kepada Nabi SAW, ausini berilah aku wasiat. Di sini di Lughatul Hadis diterangkan anna rajulan bahwasanya seseorang lelaki, seorang lelaki apa? Di situ tidak dijelaskan ya siapa namanya di sini ya, di dalam hadis ini tidak dijelaskan. Dan seperti ini seperti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu sering ada di dalam hadis. Dan itu apa? Mengetahui nama seseorang atau sifatnya tidak diperlukan. Maka engkau mendapati sebagian ulama ada yang rela berlelah-lelah untuk mengetahui nama laki ini, dan menurutku tidak perlu melelahkan selama hukum tetap sama, apakah si fulan atau si fulan yang lain. Ya, tapi di sini terangkan ila bi anna hadza rajula huwa Abu Darda'i radhiyallahu anhu wa aradah wa qila ghairuhu.
Dikatakan ya, lelaki tersebut adalah Abu Darda. Semoga Allah meridhai beliau atau yang selainnya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan marah. Lalu laki tersebut apa? Berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang, farad dada miroron ya. Mengulang katanya berapa kali, maksudnya apa? Ausini. Ya, tapi apa? Jawaban dari Rasulullah SAW apa? Tetap sama, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Oleh Imam Bukhari. Mana la taghdab, jangan marah, disenterangkan la tata'arah li asbabil ghadab. Yang pertama. Ya, jangan ya ini apa? Mendatangi ya sebab-sebab yang bisa mendatangkan apa? Yani marah. Jangan mendatangi atau melakukan apa? Yani sebab-sebab yang menimbulkan apa? Marah. Wa aidan, demikian juga, ini berarti makna yang kedua. In ta'arad ta li asbabil ghadabi fa'amsik nafsaka. Jadi ta'arodo itu sebenarnya secara letternya itu mananya itu terbentang, terpampang di hadapanmu sebab-sebab godop, kemarahan, fa'amsik nafsaka, maka apa? Tahanlah jiwamu. Jadi yang pertama maknanya apa? Kita itu diperintahkan untuk bukan diperintahkan, dilarang ya, mendatangi atau melakukan sebab-sebab yang bisa menimbulkan kemarahan. Atau yang kedua, kalau kamu itu menghadapi sebab-sebab yang bisa membuat marah, maka apa? Untuk menahan jiwamu supaya apa? Kamu tidak melampiaskan amarah. Fawaidu mustanbatatun minal hadis sadis asar. Ya, sebagaimana judulnya ikhwan, ya judulnya adalah khulasatul fawaid wal qawaid. Ringkasan dari faedah-faedah dan kaidah-kaidah. Maka nanti dijawab apa? Yang pertama itu fawaid, nanti baru yang kedua apa? Kaidah. Tapi sini jelaskan khulasah. Mana khulasah? Ringkasan. Maka apa? Apa yang beliau sampaikan itu secara ringkas. Ya, kalau antum pengen mengetahui secara panjang lebar, ya berarti antum membaca kitab yang lebih tebal ya. Tapi sebetulnya ikhwan, target antum itu di kelas 1 itu sebetulnya hafal, Pak. Sebetulnya loh ya. Ya. Hafal Arba'in Nawawi. Nah, seperti itu. Jadi nggak cuma paham penjelasan dari kitab Arba'in, tapi apa antum hafal ya. Makanya kalau dulu angkatan awal-awal itu ada hafalan pada setorannya. Nah, seperti itu ya. Nah, antum nggak setoran ya. Nah, baru nanti di kelas 2 nanti ada kelanjutannya. Nah, cuma masalahnya ini saya jujur aja sampaikan ya. Ya, karena antum datangnya terlambat, ya akhirnya ya resiko itu tanggung antum sendiri sebetulnya. Ya, kurikulumnya itu kelas 1 itu selesai, Juan. Kelas 1 selesai. Ini antum udah mau naik kelas kan? Kalau nggak naik sendiri. Ya. Selesai, Juan. Aslinya. Tapi ternyata apa? Nggak selesai. Dilanjutkan di kelas 2. Kelas 2 ini sudah saya bantu. Ya. Saya bantu aja, ya. Kan saya kan aslinya kan toh, Nubdah fil Aqidah lah.
aslinya ya toh. Kelas 1 nubraida nggak selesai, lanjutin kelas 2 ya toh. Setelah nubrah selesai, saya membantu Ustadz Hanif menghabiskan kitab ini, hadis ini. Itu pun sekarang juga belum selesai. Coba bayangin coba ya. Padahal kalau dulu Pak, kelas 2 itu apa? Sudah ganti kitab ini namanya Bahjah Qulubul Abror. Itu udah hadis lebih banyak lagi hadisnya, 100 lebih. Dan itu juga dihafal. Nah, jadi antum nggak kerasa kan telat 5 menit ya. Kalau sudah setahun udah berapa menit ya dah. Nah, antum tuntut sendiri ya. Nah, antum yang rugi kan? Seandainya itu diwujudkan dalam bentuk uang, mungkin antum ruginya udah banyak sekali ya dah. Ya, cuma saya nggak bentuk uang, jadi antum nggak ngerasa ya dah. Tip. Fawaidu mustanbatun minal hadisi asaris asar ya. Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ke-16. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Irsus sahabati radhiyallahu anhum ala talabi mayanfa'u. Nah, ini yang kita contoh nih, kawan. Ya. Semangatnya para sahabat. Semoga Allah meridhai beliau untuk apa? Mencari sesuatu yang bermanfaat. Contohnya apa dalam hadis ini? Ya. Ada seorang sahabat, meskipun kita tidak tahu namanya, seandainya kita nggak tahu namanya, ya, itu tidak berikan madharat, Pak. Dan itu tidak terlalu penting. Kenapa? Kita ketahui ya, kaidah dalam mustalah hadis ya, kullu sahabat udulun ya. Semua sahabat itu orangnya adil, orangnya itu sikoh, terpercaya. Seandainya kita nggak tahu namanya, terus bukan berarti hadisnya ditolak, enggak. Karena semua sahabat itu sikoh, terpercaya, orang yang terpercaya. Seandainya kita nggak tahu namanya. Ya, ini juga apa? Semangatnya sahabat untuk apa? Mencari apa yang bermanfaat untuk mereka. Buktinya apa? Mereka sahabat ini apa? Bertanya kepada Nabi SAW atau meminta nasihat. Ausini, ya Rasulullah apa? Berilah wasiat kepadaku. Al-faidatu asaniyatu, faedah yang kedua. Husnu ta'limin Nabi SAW fi jawabihi lisaili. Haitsu khotaba sa'ila bima yunasibu halahu. Husnu ta'limin Nabi SAW. Bagusnya metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Apa buktinya? Haitsu dengan bukti khotaba sa'ila bima yunasibu halahu. Beliau itu menjawab ya pertanyaan orang yang bertanya itu dengan apa-apa yang sesuai dengan keadaannya. Makanya apa? Kalau kita perhatikan ya, itu apa? Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bagusnya metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, beliau melihat ini sahabat mungkin sering marah. Nah, kita minta nasihat, la tagdob. Ketika minta wasiat lagi, la tagdob. Farad dada miroron, la tagdob. Diulangi lagi. Ya. Itu juga termasuk bagusnya pengajaran Nabi SAW ya, diulangi lebih dari sekali. Di sini belum terangkan li anna wasoyan Nabi SAW takhtalifu min saksin lil akhor. Karena apa?
Karena wasiat-wasiat Nabi SAW itu takhtalifu, berbeda-beda min syakhsin lil akhar, antara satu dengan yang lainnya. Qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi, para ulama menjelaskan apa alasannya, apa rahasianya. Ikhtilafu ijabatin Nabi SAW tabaan li ikhtilafi sa'ilina. Perbedaan jawaban-jawaban Nabi itu mengikuti perbedaan perbedaan para penanya, orang-orang yang bertanya. Walida ja'at ahadisu kasiratun kullu wahidin yaqul ya Rasulullah dullani ala afdalil a'mali fayujibu hada bijawabin wa hada bijawabin wa kullu hada yaqulu ahlul ilmi hada fihi bayanun anna rasula kana yura'i ahwalas sa'ilina. Walida, oleh karena itu ja'at, telah datang ahadisu, hadis-hadis kasiratun, yang banyak. Kullu wahidin yakul, ya, setiap wahidin seseorang, ya semuanya, yakul mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala afdalil a'mal, tunjukkan kepadaku ya atas amalan yang paling utama, yang paling afdal. Fayujibu hadza bijawabin wa hadza bijawabin. Lalu beliau menjawab pertanyaan ini dengan suatu jawaban, dan menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang lain. Wa qulu hadza yaqulu al ilmi, ya. Lalu apa? Wa qulu hadza, oleh karena itu berdasarkan hal ini al-ilmi berkata hadza fihi bayanun, ini di dalamnya ada penjelasan bahwasanya apa? Rasulullah SAW dahulu itu apa? Yurai, memperhatikan ahwala, kondisi, keadaan atau sikon, ya, situasi dan kondisi asailin, para penanya. Terakhir, wahakada yajibu alal murabbi wal abbi ma'a abnaihi wal muallim ala ma'atullabihi fa innahu yursidu kulla wahidin bima yunasibuhu. Wahakada, demikian pula yajibu, wajib, alal murabbi, bagi seorang pendidik atau seorang guru, ya pendidik ya, kalau umum guru, ya kalau murabbi lebih umum, pendidik. Wal abi, demikian juga bapak, ma'a abnaihi, bersama anak-anaknya. Wal muallim, wajib bagi seorang guru, ma'atullabihi, bersama siswa-siswanya atau bersama santri-santrinya. Bagaimana? Fa innahu yursidu kulla wahidin bima yunasibu. Apa? Dia itu apa? Memberikan, harus membimbing setiap orang, ya, bima yunasibuhu, ya, dengan keadaan yang cocok baginya, ya. Wallahu alam bishawab, ya.
Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bi qadar. Akhirun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.